teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai definisi dan pengertian etika. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rinata Ginting. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen, Medan. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian etika, yang kedua, manfaat untuk mempelajari etika, yang ketiga, konsep dari etika. Yang pertama yaitu etika bermula sejak masa Yunani kuno yang disebut dengan ethos. Dalam bahasa Yunani, ethos memiliki banyak penafsiran seperti watak, sikap, dan cara berpikir kita. Jadi, kesimpulan dari pengertian dari etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral kita. Yang kedua, manfaat mempelajari dari etika terbagi atas 3. Yang pertama, dapat membantu suatu pendirian kita dalam beragam pandangan dari moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Sehingga dalam melayani tamu, kita dapat yang layak diterima dan ditolak, mengambil sikap dan bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapatnya. Konsep etika sebagai ilmu juga ditekankan dalam buku yang ditulis Aristoteles yang menyatakan istilah terminus tendentius, yaitu etika yang mempelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah perbuatan ataupun tindakan-tindakan manusia yang dilakukan. Nama saya Sri Rezeki. Di sini saya akan menyampaikan tentang filsafat dan etika. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat dan etika. Menurut KBBI, filsafat etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara umum, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Filsafat juga diartikan sebagai pandangan hidup atau nilai atau sistem nilai yang diyakini agar tercipta kehidupan bermasyarakat harmonis. Yang kedua, orang dapat menyadari bahwa nilai moral bisa berada di tempat satu dengan yang lain, di zaman satu ke zaman lain. Yang ketiga, dapat membentuk hati nurani peserta didik dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, aliran-aliran etika. Aliran etika tergolong dalam 3, hedonik atau kenikmatan dan kelezatan. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Aliran ini yang menilai baik dan buruknya manusia ditinjau dari kecil dan besar manfaat bagi manusia. Perkenalkan, nama saya Monika Limbong. Di sini saya akan menjelaskan moralitas dan agama. Yang pertama ialah moralitas. Moralitas pada seorang bertujuan buat meningkatkan perilaku serta tekad kemandirian manusia serta warga dalam rangka tingkat mutu dan sumber energi manusia buat mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil serta menyeluruh. Sebaliknya, bagi agama, tujuan keberadaan dibagi menjadi 2, ialah tujuan moral vertikal dan tujuan moral horizontal. Nilai-nilai moral, pengalaman atau pemikiran bersama, kepercayaan-kepercayaan, serta ritus-ritus penampilan kalau kita ikatkan anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam sebagian perihal erat
sekali hubungannya dengan hal-hal yang suci, yaitu hal-hal yang dibolehkan, yang disatukan, dan dilarang oleh kepercayaan-kepercayaan agama. Praktek yang mempersatukan suatu komunitas moral-moral yang disebut gereja, semua mereka terpaut satu sama lain. Agama merupakan seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir instansinya seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi, hubungan agama dan Sekianlah hasil dari pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai tentang definisi dan pengertian etika. Semoga bermanfaat. Salam sehat.